apabila jumlah pekerja yang bukan anggota SP lebih banyak dibandingkan yang anggota SP. Bagaimana hukumnya mengenai susunan keterwakilan pekerja dalam LKS Bipartit? Oke. LKS Bipartit itu kan susunan keanggotaannya sudah ada tuh ya. Jadi kalau dia SP dibuat perbandingannya secara proporsional. Ya. Jadi biasanya karyawan non serikat, karyawan serikat, kemudian ada perwakilan departemen dan sebagainya. Nah, perwakilan manajemen, nah itu semua masuk dalam LKS Bipartit. Ya. Jadi kalau memang karyawan yang bukan anggota SP lebih banyak daripada anggota SP-nya, tentu keterwakilannya pasti logikanya harus lebih banyak dalam LKS Bipartit. Ya, dalam LKS Bipartit. Begitu, itu untuk menjawab ini. Cuman satu juga yang perlu saya tegaskan, meskipun tidak ditanyakan, tapi ini masih seringkali disalahartikan, bukan salah arti ya, masih banyak kesalahpahaman yang terjadi tentang LKS Bipartit. LKS Bipartit itu tidak menyelesaikan kasus ya Bapak Ibu. Ya. LKS Bipartit tidak mengambil keputusan ya Bapak Ibu. Jadi jangan berpikir bahwa kalau sudah berdiri LKS Bipartit, isinya adalah perwakilan dari berbagai pihak, serikat, non-serikat, departemen, terus manajemen, dan sebagainya. Maka begitu ada kasus misalkan pelanggaran diselesaikan melalui LKS Bipartit, ada keputusannya. Salah. Secara hukum, dalam produk hukum perundangan mengenai LKS Bipartit itu kewenangannya bukan menyelesaikan kasus, tetapi terbatas pada memberikan saran, rekomendasi, ide, masukan seperti itu. Ya, dan itu pun untuk keadaan-keadaan yang melibatkan mempengaruhi orang banyak. Contoh, kualitas catering kita hari ini akhir-akhir ini kok menjadi kurang garam. Ya kan? Kok makin nggak ada rasanya? Ini catering yang perlu dievaluasi atau kitanya perlu periksa kena COVID apa enggak? Nggak ada rasanya. Nggak ada rasanya nih. Wah, ini harus PCR. Nggak ada wanginya. Apakah cateringnya yang perlu dievaluasi atau kitanya yang harus PCR? Nah, maka ini yang patut dibahas dalam LKS Bipartit. Ya, itu contoh lain misalkan. Ini bus antar jemput perusahaan, antar jemput karyawan sekarang kok datangnya makin lama makin cepat. Biasanya waktu tempuh itu 30 menit dari titik jemput ke perusahaan. Kok sekarang 10 menit udah nyampe. Wah, ini meng-hire naturalisasi pembalap-pembalap semua atau bagaimana nih gitu kan. Nah, ini kan mempengaruhi keselamatan. Tapi begitu nyampe, 10 menit nyampe, banyak karyawan yang muntah-muntah, banyak yang stres dan sebagainya. Nah, ini yang kayak gini yang perlu dikaji dalam LKS Bipartit, sehingga memunculkan ide, rekomendasi, saran kepada siapa? Kepada manajemen untuk mengevaluasi, untuk mengingatkan supirnya dan sebagainya dan sebagainya. Tapi bukan menyelesaikan kasus. Ada pelanggaran, ada perkelahian misalkan, ada pencurian. Maka LKS Bipartit memutuskan si karyawan bersalah di PHK. Nah, itu nggak bisa. Itu yang banyak salah paham di luar sana, banyak sering saya temukan di perusahaan. Ya, demikian.